yang menjadikan lokasi tersebut menjadi sangat angker. Halo teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Oke, di video kali ini aku mau bahas sama kalian beberapa rumah sakit terseram di dunia. Beberapa wilayah sering sekali dijuluki menjadi tempat yang paling menyeramkan. Kesaksian warga yang mengklaim pernah melihat sesuatu benda aneh, penampakan, suara tidak dikenal, atau mungkin keserupan menjadikan lokasi tersebut menjadi sangat angker. Cerita dari mulut ke mulut, kemudian ditularkan dari satu generasi ke generasi lain, menjadikan kisah angker tersebut menjadi melegenda dan tersebar ke penjuru dunia. Tempat-tempat menyeramkan serta angker memang sudah menjadi tak asing di telinga kita. Masing-masing lokasi tertentu menyimpan banyak cerita tersendiri. Salah satu tentang rumah sakit atau tempat yang sering kita kunjungi. Masing-masing mungkin kita pernah ke rumah sakit, tapi bukan rahasia umum lagi jika rumah sakit menyimpan begitu banyak misteri. Baik teman-teman, kali ini kita akan bahas beberapa rumah sakit yang terseram di dunia. Yang pertama, Rumah Sakit Psikiatri Sai Ying Pun. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit jiwa yang berada di Hong Kong. Sakit ini dibangun pada tahun 1941 setelah Perang Dunia Kedua. Rumah sakit ini beroperasi selama lebih dari 100 tahun. Tempat ini menjadi pusat rehabilitasi pertama kali di negara Hong Kong. Sebagaimana dilansir di weststories.com, pada masa penjajahan di Hong Kong, sakit ini digunakan sebagai lokasi eksekusi tentara Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Sayangnya, dua insiden kebakaran telah merusak struktur internal rumah sakit ini. Pada tahun 1992, pemerintah setempat meresmikan pintu untuk masuk utama bangunan seperti monumen bersejarah. Tahun 1994, pemerintah ingin mengubah bangunan ini menjadi milik pribadi, tapi masyarakat menyarankan digunakan untuk kepentingan rakyat. Pada tahun 2000, seluruh bangunan rumah sakit ini dihancurkan. Rumah sakit ini kemudian dibangun kembali menjadi Rumah Sakit Sai Ying Pun Community Complex. Tempat ini terkenal angker, sering ditemukan banyak penampakan. Tak jarang, warga yang tinggal di sekitar gedung ini juga mendengar suara keras yang terdengar seperti gemuruh datang dalam bawah tanah. Beberapa orang bahkan mendengar suara derap kaki yang menyusuri lorong. Ya ampun, aku merinding. Setiap malam, orang yang melintas di sekitar Sai Ying Pun juga mendengar suara tangisan wanita. Konon roh wanita itu merupakan wanita yang diperkosa oleh tentara Jepang. Namun, alasan dia menangis bukan karena diperkosa, tetapi karena tidak bertemu dengan cinta sejatinya. Gedung rumah sakit ini masih menampakkan kejadian aneh, seperti munculnya suara-suara aneh saat malam. Ya ampun, aku serius, ya ampun, gak bisa kalian bayangkan ketika kalian menjalani rumah sakit ini, atau mungkin kalian tinggal di sekitaran kompleks rumah sakit ini. Apa yang akan kalian lakukan? Kita ke rumah sakit yang kedua. Rumah sakit yang kedua adalah Rumah Sakit Taunton State Hospital. Taunton State Hospital, Massachusetts, didirikan sebagai rumah sakit lunatik di negara Taunton dan dibuka resmi pada musim semi pada tahun 1854. Itu adalah rumah sakit jiwa kedua di negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Dibangun untuk mengurangi kemacetan di rumah sakit di Worcester. Rumah sakit ini kondang dengan sosok Jane Topan, salah satu pasien sekaligus pembunuh berantai yang sebelumnya menjadi perawat di rumah sakit ini. Saat masih bekerja di rumah sakit ini, ia membunuh sedikitnya 31 orang. Yang tidak nyaman jika mendekati pintu bawah tanah yang berada di rumah sakit ini. Dikabarkan ruang bawah tanah itu kerap muncul sosok pria merangkak di dinding. Sorry ya teman-teman, agak alay soalnya Kim lagi syuting jam 1 malam. Bukan hanya itu, jika ada yang mendekat di ruang bawah tanah pada malam hari, tiba-tiba muncul suara dengan nada mengusir, atau muncul seperti auman binatang yang akan menyerang. Kemudian di aula rumah sakit angker itu banyak sosok bayang-bayang perang yang menjulurkan kepala dan menakut-nakuti siapa saja yang memasukinya. Rumah sakit jiwa Taunton State
ditutup pada tahun 1975 dan bukan akibat kasus pembunuhan Jane Toppan, melainkan kasus lainnya, yaitu beberapa dokter dan perawat tertangkap basah sedang melakukan ritual pemujaan setan dengan mengorbankan pasiennya sebagai tumbal. Rumah sakit negeri Taunton dikenal dengan hantu yang tinggal di dalam gedung. Selama hari-harinya sebagai rumah sakit jiwa bagi orang gila, ada desas-desus tentang aktivitas pemujaan di rumah sakit ini. Bahkan ada yang mengatakan hal ini menyebabkan penutupan awalnya. Meski hal itu belum pernah dikonfirmasi, kejadian rumah sakit ini agak mengerikan, di mana anggota staf akan membawa pasien mereka yang sudah sakit parah ke ruang bawah tanah untuk melakukan ritual aneh pada setan. Kisah-kisah tersebut bahkan ceritakan tentang beberapa pasien yang dikorbankan dan penampakan iblis sendiri. Terlepas dari rumor yang beredar, bagian dari ruang bawah tanah memiliki tanda yang tidak dapat dijelaskan di dinding selama beberapa dekade. Apa yang memberikan kredibilitas pada cerita-cerita ini? Ada banyaknya laporan tentang orang yang pergi ke ruang bawah tanah dan melaporkan melihat grafiti dan memiliki pengalaman supranatural mereka sendiri. Staf berseragam bercerita tentang apa yang terjadi di sana, bercerita tentang titik-titik dingin yang berpindah bersama mereka setiap kali mereka berada di sana. Beberapa melihat bayangan lecet atau bola cahaya yang seolah-olah berjalan menembus dinding. Salah satu pengamat yang telah berkunjung di ruang bawah tanah melihat kabut di ruang bawah tanah dan segera pergi setelah itu. Ketika dia berkunjung, ada yang mengatakan bahwa ia sedang berimajinasi. Mereka bilang itu tempat lama, jadi wajar kalau tempatnya itu berdebu. Padahal orang yang bekerja di sana mengatakan itu adalah hantu atau semacamnya. Pengakuannya mengatakan, saya melihat pria berasap di situ. 2 kalinya saya melihat berulang-ulang. Seorang pengamat itu berkata, pria berasap itu tingginya sekitar 1,5 meter dan terdiri dari sosok gelap kabur dan berbentuk seseorang. Apakah itu makhluk hidup atau setan? Atau mungkin orang yang menguasai ruang bawah tanah. Oke, cerita yang ketiga, All Saints Hospital. All Saints Hospital dibangun pada tahun 1935 di Changi, Singapura. Sebelumnya gedung ini difungsikan sebagai rumah sakit untuk angkatan udara, kemudian dijadikan penjara selama pendudukan Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Selama perang, bangunan ini digunakan untuk menyiksa setiap orang yang anti Jepang. Konon mereka disiksa dengan dipenggal kepalanya, diperkosa, bahkan dimutilasi. Gedung ini diduga sebagai fraksi polisi rahasia Jepang atau markas Kampe Tiai. Rumah sakit yang terkenal angker tersebut berhenti beroperasi sejak tahun 1997 setelah perang usai. Gedung ini diberikan kembali pada pemerintahan Inggris lewat para tentara Jepang beberapa tahun. Tentara yang dirawat banyak yang merasakan kejadian-kejadian aneh, seperti saat tidur sering diperhatikan oleh makhluk halus dan tak terlihat. Mereka juga mengaku pernah melihat bayangan melayang di sudut ruangan, mengalami kejadian-kejadian aneh, dengar suara misterius hingga bertemu dan diikuti roh. Bahkan ada yang merasakan didorong oleh makhluk tak kasat mata. Laporan saksi umum meliputi hitan, penampakan, dan bayangan orang. Cahaya yang tidak menentu dan aroma hantu juga terlihat serta tercium. Salah satu fenomena yang terlihat adalah pemandangan berdarah dari tentara Jepang yang dibantai. Yang lainnya adalah seorang kecil yang selalu terlihat duduk dan menatap ke angkasa. Saksi mengatakan bahwa mereka merasakan kesedihan yang sangat kuat ketika melihat penampakan ini. Pada tahun 2010, rumah sakit digunakan sebagai lokasi syuting film mockumentary berjudul Haunted Chain. Selama produksinya, para pemain dan kru sering mengalami kejadian-kejadian aneh. Beberapa aktivitas nyata, mereka juga melihat penampakan seseorang wanita di tempat ini. Wanita yang digambar memiliki aura hitam. Berbagai anggota kru mendengar suara yang keras dan beberapa mereka disentuh oleh tangan yang tidak terlihat.
Oke teman-teman, mungkin itu aja pembahasan kita malam ini. Bagi kalian yang punya saran, kalian boleh komen di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, see you next time.